Jurnalis keliling, bikin berita bila suka, kalau tidak bila terpaksa. Hahaha. Karena lamanya tertunda proses lelang limbah besi PT Semen Padang yang dilakukan Yayasan IGASAR, maka atas permintaan Kerapatan Adat Nagari atau KAN dan Badan Musyawarah Anak Nagari atau BAMUS Pauhlimo pada DPRD Kota Padang, Jumat 8 April 2022, Komisi 1 DPRD Kota Padang memanggil pihak Yayasan IGASAR Padang. Pemanggilan pihak Yayasan IGASAR guna dipertemukan dengan pihak Nagari Pauhlimo guna menyelesaikan kusui dan alun salasai, karuah dan alun janiah, disebabkan Nagari Pauhlimo merasa ada hak mereka yang dilanggar menyangkut proses lelang limbah besi yang selalu diundur-undur, sedangkan pihak Nagari Pauhlimo sudah merekomendasikan perusahaan yang akan melelang besi tersebut. Pihak Nagari Pauhlimo yang dihadiri oleh Ketua KAN dan Ketua BAMUS Anak Nagari beserta jajarannya memaparkan bahwa seluruh dokumen untuk regulasi lelang tersebut sudah mereka penuhi seperti yang dilampirkan kepada DPRD Kota Padang, dan rencana prosentase hasil lelang yang akan diperuntukkan untuk Nagari Pauhlimo sudah disepakati di Nagari, seperti untuk pembangunan kantor KAN, bantuan sarana kegiatan kepemudaan, bantuan untuk melengkapi fasilitas sasaran silik di tapian Nagari Pauhlimo, dan lainnya. Yang kami sesalkan dan kami sayangkan, hari ini pihak IGASAR, Yayasan IGASAR, hanya satu kali bertemu dengan kami. Itu yang kami sesalkan. Pertama itu pun inisiatif dari kami, Bapak, tidak dari IGASAR. Sementara mereka awal ini berdasarkan surat mereka dan kita melakukan itu. Maka apakah ini yang dimaksud dengan kecemasan PT Yayasan IGASAR? Ini pertanyaan kami. Kalau benar ada itikat baik dari Yayasan IGASAR untuk menyelesaikan persoalan ini agar jangan terjadi seperti yang ditakutkan, maka menurut saya orang bodoh ini, orang Yayasan IGASAR harusnya berkomunikasi aktif dengan KAN Pauhlimo. Itu poin pertama yang ingin kami sampaikan. Hingga hari ini kita bertemu melalui mediasi di DPR. Upaya yang kami lakukan tidak pernah melawan hukum dan konstitusi. Namun pihak Yayasan IGASAR lah menurut kami yang melanggar itu. Ini Bapak-Bapak. Dan kami cukup kaget juga ketika kami disalahkan. Emangnya kami siapa? Kami tidak pernah mengancam dan mengganggu kondusivitas. Seluruh permintaan yang disurati oleh Yayasan IGASAR kami buatkan. Terakhir itu tanggal 25 November, seluruh elemen menandatangani ini. Kekuatan ini, Pak, ini lo sungguh hewan ini, Pak. Ketua pemuda sekecamatan Pauh 240 orang itu udah kompak, Pak, untuk mendamaikan negeri ini. Termasuk bundo-bundo kami. Kan ada surat yang masuk sama Bapak itu, Pak, lihat surat saya. Kan terpusat dari bumi, tidak berkucut, katanya nggak boleh keluar. Itu kan itu berdiri dengan sendiri, nggak ada pos-posnya, nggak ada. Saya minta kepada Yayasan dengan main-main, Pak, sama Semen Padang. Jangan dikocoi bola lagi, Pak. Kesamong kocoi bola, Pak. Jangan main dia pelak-pelak meeting itu, Pak. Ya, kemudian suku menderita, Pak. Ya, para ubi kami dapat selama kelas 10 bulan, Pak. Pak kocoi bola, Pak. Tidak betul, Pak. Menanggapi protes Nagari Pauhlimo tentang terundur-undurnya proses lelang limbah besi tersebut di hadapan Komisi 1 dan 3 DPRD Kota Padang, pihak Yayasan IGASAR dan CSR Semen Padang menyampaikan bahwa proses lelang limbah besi PT Semen Padang yang diserahkan pada Yayasan IGASAR dan bekerja sama dengan pihak Nagari Lubuk Kilangan dan Nagari Pauhlimo sudah berlangsung puluhan tahun sebagai bentuk
kepedulian Semen Padang pada operasional keberlangsungan pendidikan di Yayasan Igasar, dan kepedulian perusahaan PT Semen Padang pada kesejahteraan nagari yang ada di sekitar perusahaan. Pelibatan Nagari Pauh Limo dan Nagari Lubuk Kilangan dalam setiap pelelangan besi dilakukan secara bergantian, dan untuk giliran Nagari Pauh Limo saat ini memang ada keterlambatan karena masalah teknis internal. Permasalahan ini saya rasa tidak terlalu rumit. Ya, ini dirumit-rumitkan. Ini aja saja. Antara Lubuk Kilangan, Pauh dengan PT Semen Padang itu adalah satu, Pak. Kita menjaga semua, ya. Sekarang ini sebagai sampai hukumnya, sampai perjanjian apa adalah kan Pauh. Ya dengan kan Pauh, siapa yang diutus itu sebenarnya. Aturan-aturan dari Semen Padang itu jelas mengutamakan kearifan lokal. Saya juga dari Ketua Komisi 3 yang membawahi daripada AMDAL. Saya tahu betul aturan-aturan bagaimana memberdayakan kearifan lokal itu juga, Pak. Jadi rekomendasi saya harapkan, Pak, kalau memang ini menjadi haknya Pauh, tolong Bapak duduk bersama lagi dengan kerapatan anak negara Pauh, juga nenek mamanya, ya Pak Datuk ya. Yayasan Pendidikan Igasar dan Semen Padang kalau bisa menurunkan sekarang ini bagaimana komitmennya. Kalau tidak bisa, tentukan jadwalnya kapan kita jumpa lagi, bagaimana keputusannya. Setelah mendapat saran dan masukan dari Komisi 1 dan 3 Kota Padang, pihak Yayasan Igasar berjanji akan segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan lelang limbah besi seperti yang sudah disepakati dengan Nagari Pauh Limo. Bisa ini dijalankan atau akan ada pertemuan Bapak lagi dengan Yayasan Igasar dengan dan Bamus ini untuk membicarakan tindak lanjut bahwa proses lelang akan berjalan. Kita akan ketemu. Kita itu adalah yayasan, dan jika diperlukan didampingi oleh kami dari Semen Padang boleh, itu dengan kan, ya Pak, kan nanti bisa dengan Bamus. Itu artinya kan kita mengulang lagi pertemuan yang hanya baru sekali dulu ya Pak. Nah itu yang dilanjutkan saja. Jadi kalau kita melibatkan pihak lain lagi, mungkin akan kemana-mana. Jadi kita lanjutkan saja yang sudah ada, Pak. Tapi semuanya paralel. Satu, kami akan cek lagi tata kelola kami paralel dengan ini semua. Tadi kan Pak Miko juga kita jelaskan ada legal, oke silakan jalan aja, jadi tidak mengganggu satu sama lain, sehingga nanti akan mengerucut pada satu. Seharusnya sudah. Apakah keputusan nanti atau langsung, karena kan surat-surat kan sudah ada. Kan kami pikir tidak ada yang harus diulangi lagi dengan surat-surat lama ya Pak Daternya, Pak Eli. Jadi ini sudah mengerucut saja, apa yang kurang saja yang kita lakukan. Jadi kita sekarang ini ada yang bolong-bolong sebenarnya. Jujur saja ada yang bolong-bolong, mungkin dari sisi tata kelola ada yang bolong-bolong. Mungkin kami tidak menjabarkan secara detail. Nanti akan kita ditekan semuanya, tidak ada lagi bolong, mungkin keputusan insya Allah bisa jalan. Mudah-mudahan selesai ini semua jernih Pak, insya Allah. Terima kasih. Kapan Pak pertemuan? Inti dari perjanjian kerjasama, perjanjian lelang itu dulunya itu untuk Nagari, bukan untuk perorangan. Karena perjanjian itu atas nama Nagari Pauh dan Nagari Lubuk Kilangan dengan Yayasan Igasar. Jadi kita inti di situ saja. Lalu juga persoalan aliran dananya harus jelas. Kalau dengan Nagari tentu untuk membangun Nagari, bukan untuk perorangan. Nah ini aja yang menjadi mainstream kita sama-sama sehingga akhirnya cepat penyelesaian ini. Itu saja mungkin pada hari ini, dan kami mungkin akan melakukan rekomendasi. PAU TV berkabar untuk Nagari.